Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi yajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana hingga hari ini kita dapat berkumpul dan teman-teman dapat menyaksikan saya dalam keadaan sehat walafiat. Selawat berserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman, langsung saja saya akan menyampaikan ceramah singkat saya mengenai ta'aruf. Mendengar kata ta'aruf, teman-teman pasti langsung mengidentikannya dengan sebuah proses menuju pernikahan. Ini sebuah proses yang berbeda dengan pacaran. Ta'aruf dianggap sebagai jalur sakral yang suci untuk mewujudkan sebuah pernikahan karena dianggap sesuai dengan syariat Islam. Lita'arafu wa qabaila syu'uban wa ja'alnakum wa anta dzakarin min khalaqnakum innan nasu ya ayyuha, yang artinya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, secara umum, ta'aruf ini dapat kita artikan dengan kata kenalan. Jadi, ta'aruf tidak harus dalam proses menuju pernikahan. Namun, kenalan dalam momen apapun bisa saja disebut dengan ta'aruf. Contohnya, perkenalan di lingkungan sekolah, kerja, maupun sosial dan lainnya. Namun, tidak ada salahnya jika proses menuju pernikahan disebut dengan ta'aruf. Memang sebelum menikah itu, ada baiknya kita harus mengenal terlebih dahulu siapa calon pasangan kita. Harapannya agar ditemukannya ketertarikan dan kecocokan supaya rumah tangga yang kita bangun nantinya bisa langgeng dengan bahagia. Jadi bagaimana dengan pacaran? Bukankah itu sebuah proses pengenalan juga? Ya, pacaran juga merupakan proses untuk mengenali pasangan. Malah pacaran itu kadang tidak hanya sekedar mengenali pasangan, tapi bisa juga sampai pada tahap memahami. Bedanya adalah ta'aruf itu proses perkenalan yang dibatasi dengan kaidah-kaidah syariat Islam, bahkan jauh lebih rigid dibandingkan proses pacaran. Ta'aruf itu menumbuhkan cinta. Kita semua pasti tahu mengapa orang pacaran bisa begitu mesra. Karena mereka sedang melakukan eksplorasi atau penjelajahan terhadap pasangan tak sahnya itu. Kegiatan eksplorasi itu kemudian menimbulkan rasa penasaran berkombinasi dengan syahwat yang selalu mengejar kepuasan. Inilah yang menyebabkan kecenderungan yang melahirkan rasa rindu ingin selalu bertemu. Sayangnya, kegiatan tersebut dilakukan sebelum ada ikatan yang sah. Apabila salah satu sudah merasa puas melakukan hal tersebut, akan mulai timbul kejenuhan, hingga yang tersisa hanya terasa tak enak karena sudah terlanjur lama kenal atau bersama. Lalu setelah itu timbul syok setelah menikah menemukan kenyataan pasangan ternyata pribadinya yang sangat jauh berbeda ketika saat pacaran dulu. Hal yang sama juga bisa kita lakukan setelah menikah. Mengeksplorasi pasangan yang baru kita kenal akan menumbuhkan rasa sayang, kangen, dan keinginan untuk saling menjaga. Masa-masa itu tak akan lekang menjadi jenuh, karena rumah tangga yang dibangun dengan suasana penuh kemesraan bukan karena terjebak situasi yang terlanjur kenal dan sebagainya. Dinamika di dalamnya justru menjadi pelajaran untuk memahami pasangan. Keduanya akan saling mereduksi ego untuk menemukan pola terbaik dalam menjalani rumah tangga. Lalu, seiring perjalanan pernikahan, akan banyak hal-hal baru untuk dieksplor, hingga kemesraan terus terjaga. Tetangga, anak, karir, maupun keluarga besar dan masih banyak hal lainnya akan menyibukkan suami istri untuk terus berkolaborasi, mencari solusi, dan menghadapi problematika yang akan datang. Nah, setelah teman-teman mendengar penjelasan saya mengenai ta'aruf tadi, teman-teman pasti tertarik bukan dengan ta'aruf ini? Nah, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tata cara ta'aruf. Ta'aruf umumnya dilakukan sebelum khitbah. Khitbah adalah meminang atau melamar atau menawarkan diri untuk menikah. Tata cara ta'aruf yang pertama yaitu niat. Luruskan niat kalau kita ingin betul-betul karena ada itikat baik, yaitu ingin menikah, bukan karena ada alasan seperti ingin mempermainkan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Linafsihi yuhibbu mala akhihi yuhibbu hatta ahadukum yu'min." Yang artinya, kalian tidak akan beriman sampai kalian menyukai sikap baik untuk saudaranya, sebagaimana dia ingin disikapi baik yang sama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tata cara ta'aruf yang kedua yaitu tidak boleh berduaan. Sebelum terjadinya akad nikah, kedua calon pasangan, baik laki-laki maupun wanita, statusnya adalah orang lain.
keduanya tidak diperkenankan untuk berduaan. Sebab jika hanya berduaan antara laki dan perempuan yang bukan muhrim, setan menjadi pihak ketiganya yang ingin menjerumuskan manusia pada tindakan maksiat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengingatkan, "Talitahu masyaitana fa inna bimratin ahadukum yakhlawanna," yang artinya jangan sampai kalian berdua-duaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, karena setan adalah orang ketiganya. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib al-Arnaud. Yang ketiga, tukar biodata. Pada saat ta'aruf, masing-masing bisa saling menceritakan biografinya secara tertulis, sehingga tidak harus melakukan pertemuan untuk saling cerita. Tulisan mewakili lisan. Meskipun tidak semuanya harus dibuka, ada bagian yang perlu terus terang, terutama terkait data yang diperlukan untuk kelangsungan keluarga. Informasi tambahan bisa melalui pihak ketiga seperti kakak laki-laki ataupun orang tua. Tata cara yang keempat yaitu bertemu. Setelah ta'aruf diterima, bisa dilanjutkan dengan nazar. Nazar bisa dilakukan dengan cara datang ke rumah calon pengantin wanita dan menghadap langsung orang tuanya. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, "Suatu ketika aku berada di sisi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki. Dia ingin menikahi wanita Ansor. Lantas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, 'Apakah engkau sudah melihatnya?' Jawabnya, 'Belum.' Lalu beliau memerintahkan, 'Bainakuma yu'dama'an akhra fa innahu ilaihan zor,' yang artinya lihatlah wanita itu agar cinta kalian lebih langgeng. Hadis riwayat Tirmizi 1087, Ibnu Majah 1865 dan dihasankan Al-Albani. Tata cara yang kelima yaitu diperbolehkan memberi hadiah. Hadiah sebelum pernikahan hanya boleh dimiliki oleh wanita, calon istri dan bukan keluarganya. Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Semua mahar, pemberian dan janji sebelum akad nikah itu milik pengantin wanita. Lain halnya dengan pemberian setelah akad nikah. Itu semua milik orang yang diberi." Hadis riwayat Abu Daud 2129. Jika berlanjut menikah, maka hadiah menjadi hak pengantin, dan jika nikah dibatalkan, hadiah bisa dikembalikan. Nah, jadi itu tadi teman-teman mengenai ta'aruf secara singkat. Teman-teman pasti sudah tahu kan mana yang lebih baik. Dan sekian dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.